Demikian juga dengan kondisi Habib. Habib siapapun itu harus, nggak ada Ahlussunnah itu membenci Habaib itu. Tapi bahwa kemudian ketika kita berbeda pendapat, sah-sah saja dong. Saya berbeda pendapat dengan perilakunya, ya nggak ada masalah dong. Normal-normal saja. Maka saya pikir pemerintah ini tidak anti kritik. Pemerintah ini menerima kritik. Contoh yang paling baru, bagaimana kemudian saya merespon bersama Kiai Said, bersama Sekjen PBNU terhadap legalisasi miras. Dan bahkan saat itu saya trending nomor 2 di bawahnya Wulan Guritno. Wulan Guritno trending nomor 1 gara-gara kasus perceraiannya. Gus Miftah trending nomor 2 karena menunggu masa iddahnya Wulan Guritno. Enggak ya. Karena saya berbicara soal miras. Tapi bukan berarti kemudian kritik kita menjelek-jelekkan pemerintah. Saya sampaikan waktu itu, niat pemerintah memang bagus untuk nambah devisa. Tapi ingat, ketika tujuanmu belum berhasil, rubah caranya, jangan rubah tujuannya. Caranya apa? Menggunakan miras, dirubah. Tujuannya tetap menaikkan devisa, tapi tidak harus menggunakan miras. Kenapa saya berbicara keras dengan cara seperti itu? Karena keharaman khomer di dalam Al-Quran itu qat'i, mutlak. Beda dengan bunga bank, apakah ini riba atau enggak? Ini para ulama tentunya berbeda pendapat. Karena ayat ad'afam mudha'afah, berlipat ganda. Berapa persen berlipat gandanya, ini menjadi perdebatan ulama. Apakah yang dimaksud dengan lipat ganda itu 100%, 50%, 20% atau 5%? Maka kenapa ada ulama yang masih membolehkan bunga bank? Tapi kalau khomer, jelas mutlak haram. Maka kemudian kita bersuara, tapi dengan cara yang baik. Bahkan saya guyoni pemerintah, Presiden mohon izin, minuman keras yang dihalalkan dan layak dikonsumsi hanya satu. Apa Gus? Es batu. Minuman keras. Tentunya dengan cara yang baik. Yang terjadi hari ini adalah, kalau Anda benci dengan pemerintah, semuanya dianggap salah. Ada COVID, minta vaksin. Ada vaksin, minta sertifikasi halal. Ada sertifikasi halal dari MUI, minta supaya presiden pertama kali. Presiden mau, minta di live. Ya. Begitu di live, minta jangan diedit. Cangkeme loh. Cari-cari saja kesalahan pemerintah. Lucunya kalau ada bantuan sosial corona, ngantri paling depan. Walah, tuman itu. Ini kan gak fair itu. Apalagi orang Indonesia Mas itu. Anda jadi bupati coba dilihat. Orang Indonesia itu aneh. Ada bantuan orang miskin, semuanya ngaku miskin. Ada bantuan untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Lah, maka besok Mas Dito bikin lagi Mas, bantuan untuk orang gila. Kira-kira pada ngaku edan apa ora gitu loh. Ayo denteni bareng-bareng gitu loh. Nah, maka disinilah kemudian kita diperintahkan untuk berpuasa. Karena makna puasa itu adalah al-imsak. Puasa dalam bahasa Arab bisa disebut as-saum. Sebagaimana sabda Rasulullah memerintahkan para jomblo untuk segera menikah. Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa illam yastati' fa alaihi bis-shaum. Wahai para jomblo, para pemuda, kata Rasulullah, kalau kamu sudah punya kemampuan segeralah menikah. Makanya jomblo-jomblo itu ingat, berbukalah dengan yang jelas. Kenapa? Karena yang manis, untuk apa yang manis kalau hubungannya nggak jelas? Maka Mas Dito bikin acara namanya ngabuburit, ngajak buru-buru merit. Untuk apa banyak yang ngajak buka puasa bersama kalau nggak ada yang ngajak hidup bersama? Kalau kamu mengatakan puasa kok berat saya nggak kuat, alah belum. Jomblo bertahun-tahun saja kuat, kok masa puasa sehari nggak kuat gitu loh. Memang sudah Ramadan, kok masih jomblo? Pertanyaan saya, yang bangunin kamu sahur siapa? Mercon. Besok itu. Makanya yang jomblo tolong segera menikah. Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Maka atas semua itu kita diperintahkan untuk as-saum. Fa'alaihi bis-saum. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena puasa itu akan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. As-saum. Dalam Al-Baqarah 183
Puasa tidak disebut sebagai as-saum tapi asyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, as-saum atau asyam ini maknanya adalah al-imsak. As-saum ay asyam fahuwa al-imsak. Kalimat imsak ini biasa Bapak Ibu dengar biasanya 10 menit menjelang adzan subuh. Dan ini bukan patokan orang terakhir berbuka puasa ya. Kalau saya memahami dari bahasa kiai saya begini, imsak itu warning mas. Imsak itu lampu kuning. Supaya ketika sudah datang waktu imsak, kita segera menyelesaikan semua aktivitas yang berkaitan dengan mulut maupun dengan kelamin. Jadi begitu imsak, kita masih boleh makan dan minum. Tapi kalau bisa disegerakan untuk segera diakhiri. Sehingga masuk waktu subuh, sudah tidak ada aktivitas mulut maupun aktivitas kelamin. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah Bapak Ibu lagi hubungan suami istri, belum selesai sudah imsak. Apa yang harus dilakukan Pak Kajari? Gaspol. Jangan sampai sudah imsak, jangan sampai sudah adzan subuh belum selesai. Lah, kalau belum selesai gimana Gus? Ya tetap harus berhenti. Kalau dilanjut nanggung, nah batal. Saya tuh punya banyak kajian fikih anak-anak Ramadan itu Pak. Lucu-lucu itu pertanyaannya. Saya live di telepon. Gus Miftah, tadi malam saya mimpi basah. Bangun-bangun saya sudah habis subuh. Apakah puasa saya sah? Apakah puasa saya batal? Oh enggak. Kamu mimpi di siang hari saja nggak ada masalah kok. Persoalannya Gus, saya mimpi malam, bangun setelah subuh. Enggak batal? Enggak, tapi ya itu saya belum puas tambahin sendiri. Lah itu batal goblok, tak bilang itu. Al-imsak itu maknanya apa? Menahan diri. Mengendalikan diri. Kalau bahasa anak-anak ngaji kitab kuning itu al-imsak artinya apa? Ngeker. Kalau orang Jawa itu memaknai ngeker. Menahan diri, mengendalikan diri. Karena hakikat puasa itu adalah al-imsak. Imsak. Dalam konteks ini al-imsak konteks kebangsaan, ayo kita sama-sama menahan diri. Anda yang berada di pemerintahan, yuk menahan diri. Jangan kemudian mengeluarkan keputusan-keputusan yang memancing profesi masyarakat. Saya kemarin diundang di acara cek ombak Bu Susi. Saya ditanya soal mudik. Bagaimana pendapat Gus Miftah tentang larangan mudik? Bagi saya bagus. Tapi memang saya membutuhkan komitmen dari pemerintah. Bahwa kalau nggak boleh ya nggak boleh. Jangan kemudian ditambahi diksi-diksi yang lainnya. Contoh umpamanya, nggak boleh mudik, boleh berwisata. Wah, orang kemudian mulai berdebat. Iki piye to karepe? Nanti kalau rumah saya di Kediri, ya kan, niat saya nggak mudik, tapi niat saya ziarah ke makamnya Gusmi. Wah, nanti sekalian pulang bagaimana? Tentunya hal-hal seperti ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Karena apa yang dipahami oleh pemerintah tidak mesti sama dipahami oleh masyarakat. Sama-sama al-imsak, rakyat juga al-imsak. Kalau hari ini Anda tidak suka dengan presiden, dengan pemerintah, ya imsak, nahan diri. Sampai kapan? 2024. Makanya saya usul lah kepada pemerintah, terutama pihak-pihak terkait. Saya nggak suka ya dengan diksi-diksi yang sampai hari ini masih dipakai. Istilah kampret, cebong, kadrun. Dihilangkanlah. Udah nggak ada lagi diksi-diksi kampret, kadrun, cebong. Dan di Indonesia itu dari kampret menjadi cebong, itu hanya dengan satu kasus. Saya satu ketika memberikan masukan kepada pemerintah. Langsung orang diasar Miftah kampret. Saya selama ini membantu pemerintah kontra narasi, memberikan sosialisasi terhadap program pemerintah hanya dengan gara-gara satu kasus dianggap kampret. Ini kalimat-kalimat yang tidak menenteramkan. Imsak artinya apa? Menahan diri. Yang dimaksud apa? Kalau kamu tidak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat buruk. Lah orang iso apik banget, minimal rasa bosok-bosok banget. Itulah al-imsak. Maka kemudian supaya al-imsak ini benar-benar bisa tercapai, banyak fasilitas yang diajarkan oleh agama. Idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka, wa ghuliqat abwaabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, penjara setan di penjara. Dikasih iming-iming. Bulan ini adalah bulan mudha'afah. Apa itu? Segala amal baik yang Anda lakukan semuanya dilipat gandakan, bahkan sampai alfun, 1000 kali lipat. Jadi kalau Anda sedekah 1 bungkus nasi di bulan Ramadan itu sama dengan sedekah 1000 nasi bungkus. Kalau ibu-ibu melayani suaminya di bulan Ramadan sekali saja Bu, itu sama dengan melayani 1000 kali. Luar biasa Bu.
Besok habis lebaran istrimu, suamimu minta, "Mah, aku minta kamu jawab, sorry Pak, depositonya masih banyak."